Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5449. Binatang masih berjuang. Perlu dicatat bahwa penguasa penjara hitam dan penguasa domain jiwa dapat dianggap sebagai pemimpin dari penguasa area terlarang. Bahkan jika kedua orang ini menyerah, maka apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa penguasa neraka dan penguasa alam jiwa memiliki lebih banyak kontak dengan Qin Chen daripada yang lain. Jadi mereka secara alami tahu betapa mengerikannya Qin Chen, dan mereka juga meragukan itu. Qin Chen telah menemukan cara untuk pergi. Dengan Tuan Penjara Hitam, mereka membuat sampel, dan segera orang lain juga melangkah maju untuk memberi hormat, bersedia tunduk, bahkan leluhur hantu batu juga berlutut. Ini membuat Qin Chen sedikit mengangguk. Leluhur hantu batu dan cacing psikis yang melahap jiwa selamat dari banyak orang kuat saat itu. Mereka mampu menonjol dari ribuan orang kuat yang melampaui batas. Mereka telah bertahan di istana ini sampai sekarang. Di sana pasti sesuatu yang luar biasa. Jika master seperti itu memiliki sumber daya yang cukup, dia mungkin tidak dapat berdiri sendiri di masa depan. Dalam sekejap, sekelompok orang berlutut dengan rapat di aula. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini. Kalian semua tidak mau. Qin Chen melirik yang lain dengan mata tenang. Saat ini, masih banyak master dari zona terlarang yang ragu-ragu di sekitar leluhur Yan Hun, dan ada juga beberapa leluhur hantu Guilong. Kakak Wulong, nenek moyang buaya virtual mengerutkan kening, dan mau tidak mau berkata, Tuan Mingzu memiliki kekuatan gaib, tetapi dia datang ke sini untuk menyelamatkan kita di tempat yang ditinggalkan. Jika tidak dengan kekuatan Tuan Mingzu, bahkan Kaisar Simei bisa melakukannya. Selesai berbicara, Guilong Guizu menghela nafas. Dia mengambil langkah ke depan, berlutut dengan satu kaki di depan Qin Chen, menundukkan kepalanya dan berkata, Wulong, saya ingin tunduk. Setelah terjebak di tanah terlantar begitu banyak tahun, semua ambisi telah lama ditekan. Setelah meninggal, Guilong Guizu juga merasa lelah. Ini cukup pintar. Wang Wu Mingzu mencibir. Saat leluhur Guilong berlutut, banyak orang di sekitarnya juga berlutut, dan sekarang hanya leluhur Yan Hun dan beberapa orang yang tersisa di lapangan yang tidak pernah menyerah. Mata leluhur Yan Hun berkilat ketika dia melihat ini, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, dia maju selangkah dan menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Mingzu, kami sangat mengagumi metode Saudara Mingzu, tapi tampaknya hanya ada begitu banyak orang. Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan Patriark Yan Hun, dan mengangguk sebelum dia selesai berbicara. Hampir 95% dari penguasa area terlarang di bawah memilih untuk menyerah, yang di luar dugaan Qin Chen. Pidato Patriark Yan Hun terputus, dan wajahnya sangat jelek, tetapi dia tidak berani menantang Qin Chen, jadi dia harus menyingkirkan rasa malu di wajahnya. Menekan amarahnya dan terus menangkupkan tangannya, Saudaraku Ming. Qin Chen memutar kepalanya dengan tenang, hanya dengan satu pandangan, suara Patriark Yan Hun tiba-tiba berhenti dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak ingin menyerah, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengangkat tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan pengekangan rune yang tak terlihat menyelimuti leluhur Yan Hun dan yang lainnya, dan di saat berikutnya, leluhur Yan Hun menghilang dalam kehampaan ini dalam sekejap dan dikirim keluar dari tempat ini. Melihat pemandangan ini, Wulong Guizu dan yang lainnya tiba-tiba mengecilkan pupil mereka dan tersentak dalam hati. Ini horor. Sebagai puncak dan leluhur Yan Hun yang terpisah, beberapa orang dipindahkan oleh Qin Chen tanpa perlawanan apapun.
Dengan kekuatan seperti itu, Guilong Guizu dan yang lainnya langsung mengerti bahwa Qin Chen pasti telah sepenuhnya mengendalikan aula di sini. Tidak heran ada kepercayaan seperti itu. Bahkan Kaisar Simei, yang dipenjara di atas, menjadi gila. Anak ini, apakah benar-benar ada cara untuk membiarkan semua orang meninggalkan tempat ini? Oke, karena semua orang mau menyerah, maka jangan melawan, dan masuki dunia kecil kursi ini untuk bergabung dengan sumbernya. Qin Chen berkata dengan ringan, lalu melirik Wangu Mingzu. Wangu, kamu mengaturnya. Hei, Tuan Muda Chen, serahkan saja pada bawahanmu. Miriat Bon Mingzu terkekeh. Saat berikutnya, Qin Chen melambaikan tangannya, dan penjara Lord of Hell yang tersisa dan yang lainnya di bawah tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan, menghilang di aula. Dan memasuki dunia yang kacau. Di dunia yang kacau. Desir-desir-desir. Sosok mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Begitu sosok mengerikan ini muncul di sini, mereka mendongak kaget dan melihat sekeliling, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tempat ini adalah penguasa neraka dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka melihat galaksi kacau yang luas di langit, galaksi yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan di bawahnya, dataran subur, luas dan tak terbatas. Ini adalah dunia kecil. Ini jelas merupakan dunia kosmik yang lengkap. Dan suasana di sini benar-benar berbeda dari dunia bawah yang mereka lihat, sepertinya ada vitalitas yang tidak bisa dijelaskan. Yang Jian, ini adalah nafas Yang Jian. Tiba-tiba, leluhur hantu batu itu mengecilkan muridnya dan berseru. Dia telah berpartisipasi dalam perang antara dunia bawah dan laut kosmik saat itu, dan langsung mengerti bahwa aura yang datang ke sini sebenarnya adalah aura dunia yang dari laut kosmik. Begitu ucapan ini keluar, semua penguasa area terlarang terkejut, bagaimana mungkin ada nafas alam semesta di dalam tubuh makhluk dunia bawah. Minat. Mungkinkah penguasa dunia bawah sebenarnya adalah manusia lautan alam semesta? Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua penguasa area terlarang tidak percaya, tetapi, kecuali orang-orang matahari. Tidak mungkin makhluk apapun di dunia bawah memiliki atmosfer laut dan matahari kosmik yang begitu kuat di dunia dalam. Dan ketika semua kemungkinan dikesampingkan, satu-satunya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepat ketika semua orang terkejut, Wangu Mingzu tiba-tiba tertawa dan berkata, Hei, apa dunia matahari dan bukan dunia matahari, ini adalah dunia batin Chen Sao, semuanya, jangan buang waktu, gabungkan saja dengan asal-usul dunia di dunia ini. Wangu Mingzu tertawa ringan, sementara Sue Vien Guizu, Suangui Laomo, dan Netherworm pemakan jiwa mengelilingi mereka. Wan Gu, kamu berada di bawah komando 4 kaisar besar saat itu, dan kamu benar-benar berkolusi dengan Yang Jian. Penguasa area terlarang berteriak dengan tegas. Banyak penguasa area terlarang yang dipenjara di sini berasal dari zaman kuno, dan lebih dari satu orang telah berpartisipasi dalam perang antara dunia bawah dan laut kosmik, dalam pikiran mereka. Dunia bawah dan laut kosmik adalah kekuatan yang bermusuhan. Adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Di bawah perintah kaisar, Wangu Mingzu terkekeh dan menunjuk ke langit yang jauh, semuanya, menurutmu apa itu? Semua orang menoleh untuk melihat. Di langit yang jauh, sebuah bola hitam besar tampak samar-samar. Di dalam bola itu, sesosok samar duduk bersila. Seolah melintasi kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba turun ke benak semua orang. Ledakan. Dalam sekejap, di benak semua penguasa area terlarang, sosok agung seperti dewa berdiri, memancarkan cahaya hantu yang tak berujung, berdiri di atas lautan jiwa mereka. Menjadi dewa yang tak tertahankan. Napas itu sepertinya mencabik-cabik jiwa mereka semua di tempat yang jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Simei sebelumnya.
Kaisar Nether, penguasa zona terlarang dari zaman kuno, berkata dengan ngeri. Meskipun empat kaisar agung kuno sangat misterius, beberapa orang kuat telah melihat hantu kaisar agung, dan mereka tidak pernah mengira bahwa kaisar Nether yang legendaris ada di sini. Mungkinkah Kaisar Yuming juga berlindung pada Tuan Mingzhu? Dengan kata lain, Tuan Mingzhu sebenarnya adalah orang yang dikendalikan oleh Kaisar Yuming secara diam-diam. Wangu Mingzhu tidak peduli untuk memperhatikan pikiran semua orang, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu ragu?" Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, aura menakutkan melonjak dari tubuh Wangu Mingzhu. Aura ini menekan semua orang dengan keras, membuat semua orang yang hadir sulit bernapas dan merasakan penindasan yang tak terkatakan. Dengan otorisasi Qin Chen, Wangu Mingzhu hampir tak terkalahkan di dunia yang kacau ini. Guilong Guizhu dan yang lainnya menunjukkan kepahitan di wajah mereka. Sekarang, bahkan jika mereka ingin menolak, itu tidak mungkin bagi mereka. Melirik lokasi Kaisar Yuming, saat berikutnya, semua orang mendesak asal untuk bergabung dengan asal jalan surga di dunia yang kacau. Ledakan. Bisakah aura yang dibentuk oleh integrasi sumber asli lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik tahap akhir 3 detasemen menjadi menakutkan? Dalam sekejap, seluruh dunia yang kacau itu bergemuruh dan mulai berubah. Sekarang, di aula utama, area sekitarnya kosong, dan sekarang hanya Qin Chen dan Kaisar Simei yang tersisa. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Wangu Mingzhu dan yang lainnya menghilang seketika, ekspresi Kaisar Simei tiba-tiba berubah. Ketika ada orang lain di sekitar sebelumnya, Kaisar Simei tidak begitu bingung, tetapi sekarang ketika hanya dia dan Qin Chen yang tersisa, untuk beberapa alasan. Sedikit kepanikan muncul di hatinya, melihat Qin Chen. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Melakukan apa? Qin Chen mendatangi Kaisar Simei selangkah demi selangkah, dan dengan lembut mengangkat dagu Kaisar Simei dengan satu tangan. Bagaimana menurutmu? Cahaya dingin melintas di mata Qin Chen. Kamu. Kaisar Simei berkata dengan genit, wajahnya jelek, tetapi pada saat berikutnya, cahaya aneh melintas di pupilnya, boom, dalam sekejap. Kekuatan pesona yang menakutkan tiba-tiba mengalir ke pikiran Qin Chen di antara. Di dunia sekitarnya, tampaknya ada serangkaian tawa menawan, dan Kaisar Simei dengan gila-gilaan menggunakan teknik pesona untuk mencoba memikat Qin Chen. Kali ini dia tidak berani membiarkan jiwanya langsung memasuki kedalaman jiwa Qin Chen, dia takut dengan buku kuno misterius sebelumnya. Jadi dia berani menggunakan kekuatan ilahi Kaisar yang kuat untuk mengendalikan kehendak spiritual Qin Chen. Selama dunia spiritual Qin Chen dapat dikendalikan untuk waktu yang singkat, dia juga dapat melepaskan dirinya dari aula ini, dan begitu dia meninggalkan aula ini, dia akan aman. Tanpa penindasan larangan rune aula, dia, sebagai Kaisar, bagaimana mungkin yang kuat? Namun, saat kekuatan menawannya memasuki pikiran Qin Chen, aura pembunuh yang mengerikan meledak dari kedalaman pikiran Qin Chen. Dengan keras, Kaisar Simei mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Dalam sekejap, niat kekuatan mencabik-cabiknya. Bagaimana mungkin ada niat membunuh yang begitu mengerikan di benakmu? Sudut mulut Kaisar Simei berdarah. Dan dia melihat sesaat bahwa pikiran Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kuat, bahkan lebih menakutkan daripada hebatnya rasa ilahi Kaisar. Bab 5450. Segel guntur niat membunuh ruang angkasa. Lautan jiwa putra ini menjadi sangat menakutkan dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin? Kaisar Simei terkejut. Tidak ada gunanya berhenti melawan. Di depan Kaisar Simei, Qin Chen memandang Kaisar Simei dengan mencibir, dan menepuk pipinya yang indah dengan ringan.
Seolah dia mengerti apa yang telah dilakukan Kaisar Simei sebelumnya di dada. Pikirkan juga, bagaimana seorang Kaisar Agung bisa ditaklukkan dengan begitu mudah. Qin Chen menatap murid vertikal emas Kaisar Simei, dan berkata dengan ringan. Kekuatan pesonamu benar-benar bagus, bahkan jika kamu terluka parah, cukup untuk dengan mudah memikat Kaisar Semu, tetapi sayang sekali dalam hal ini Aula. Tuan muda ini telah menggabungkan niat membunuh tanpa akhir. Jika Anda ingin mengendalikan kehendak pemuda ini melalui pesona, itu sama saja dengan fantasi. Kata Qin Chen, telapak tangannya dengan ringan bergerak ke bawah wajah Kaisar Simei, pertama hidung Qiong yang menjulang tinggi, lalu hidung amis bibir merah. Diikuti oleh leher yang menjulang tinggi seperti angsa, dan kemudian tulang selangka di bawah. Kamu. Kaisar Simei mengucapkan dengan marah. Merinding, kepanikan dan kebingungan tak berujung di pupil. Di bawah gerakan telapak tangan Qin Chen, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali, seperti boneka yang dimanipulasi oleh orang lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Simei panik di dalam hatinya. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Telapak tangan Qin Chen tidak terus turun, tetapi dengan lembut mencubit leher seperti angsa Kaisar Simei, dan kemudian meremasnya sedikit. Perasaan tercekik datang dari tenggorokan Kaisar Simei. Dan dengan postur seperti itu, Qin Chen menekannya dengan erat, yang membuatnya semakin malu dan marah, dan seluruh tubuhnya menjadi panas tanpa alasan. Lepaskan aku, ahem. Dia meronta dengan keras, tetapi rune dalam kehampaan berkedip, mengikat tubuhnya dengan erat, tidak dapat melepaskan diri. Jangan mencoba melawan. Qin Chen mendekat ke Kaisar Simei, napasnya dengan ringan bertiup di pipi putih Kaisar Simei, suaranya acuh tak acuh dan dingin, seperti es abadi. Kaisar Simei mendongak dengan ngeri, dan apa yang dilihatnya adalah mata acuh tak acuh Qin Chen, tekad yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa merinding. Ini jelas merupakan pria yang dapat melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Saya sedang memikirkannya. Ledakan. Tangan Qin Chen tiba-tiba terkepal, dan kekuatan melahap yang mengerikan lahir di aula, dan bagian pedang berkarat misterius didesak oleh Qin Chen dengan seluruh kekuatannya. Ah! Kaisar Simei berteriak kesakitan, dan kekuatan tak terlihat turun, dan seluruh tubuhnya tampak ditarik, dan tubuhnya berkedut hebat. Ledakan. Selain itu, ada seberkas cahaya guntur gelap yang berkeliaran di sekujur tubuhnya, membuatnya mati rasa dan gemetar. Tingkat kekuatan petir ini, jika dia berada di masa kejayaannya, tidak akan dapat menyakitinya sama sekali, tetapi pada saat ini kekuatannya dipenjara dan ditahan oleh aula. Dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ah! Rasa sakit menelanjangi jiwanya membuatnya, Kaisar Agung, merasa ketakutan dan putus asa, kulit kepalanya mati rasa, dan seluruh tubuhnya terguncang hebat. Pada saat ini, Kaisar Simei merasa seolah-olah dia akan tenggelam ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung, tidak dapat bangun lagi. Tidak. Raungan datang dari mulut Kaisar Simei. Saat berikutnya, tangan besar di lehernya tiba-tiba mengendur, dan kekuatan melahap jiwa yang kuat menghilang dalam sekejap, matanya menjadi gelap. Dan dia terbangun dari keadaan sekarat dalam sekejap, terlihat rata-rata. Bagaimana, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Qin Chen memandang Kaisar Simei dengan dingin, dan suaranya yang seperti iblis terdengar langsung di telinga Kaisar Simei. Dan tangannya yang besar memegang leher Kaisar Simei seperti tangan dewa dunia bawah, mengendalikan hidup dan mati Kaisar Simei. Dua garis air mata jatuh dari sudut mata Kaisar Simei, dan keputusasaan muncul dari mata Qin Chen. Dia tidak percaya bahwa, sebagai Kaisar Agung, suatu hari dia akan ditekan oleh Kaisar Semu dan menjadi ikan di pedang.
Bahkan jika dia terjebak di sini oleh susunan yang dirancang oleh Jia Luo Mingzu saat itu, dia tidak putus asa seperti sekarang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memilih untuk tunduk pada tuan muda ini, atau memilih untuk mati? Suara Qin Chen terdengar lagi, dan niat membunuh di matanya sudah terbukti, dengan sedikit ketidaksabaran. Qin Chen secara alami tidak akan merasa kasihan sedikit pun pada kaisar besar dunia bawah yang akan membunuh dirinya sendiri. Ini adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Jika dia tidak siap sebelumnya dan melihat melalui konspirasi Kaisar Simei dan Jia Luo Mingzu, maka dialah yang harus diturunkan ke posisi Kaisar Simei pada saat ini. Momen. Qin Chen tidak pernah pelit dan kejam terhadap musuhnya, bahkan jika lawannya adalah seorang wanita. Aku. Kaisar Simei membuka mulutnya sedikit, dan ada sedikit keputusasaan di matanya yang cerah. Jika aku menyerah padamu, bisakah kau benar-benar mengambil kaisar ini, tidak bawa aku dan meninggalkan tempat ini? Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Kaisar Simei melunak, dan saat dia menanyakan kata-kata ini, pertahanannya sudah hancur. Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan? Qin Chen berkata dengan ringan, terlebih lagi, menurutmu apakah ada situasi yang lebih tak tertahankan daripada akhirmu saat ini? Kaisar Simei tertegun. Jejak kepahitan mekar dari sudut mulutnya. Ya, apakah Anda punya pilihan? Dia mendongak dan melihat kehampaan di sekitarnya. Terperangkap di sini selama bertahun-tahun, setiap menit, setiap detik, dia melawan kepedihan, rasa sakit, dan keputusasaan dari tingkat jiwa sepanjang waktu. Lelah, dia sangat lelah. Jika Qin Chen benar-benar dapat membawanya pergi, maka yang dia hadapi bukan lagi penghinaan, tapi lega. Sama seperti Wulong Guizhu sebelumnya dan lainnya. Dan alasan mengapa dia tidak bisa menerimanya hanya karena kesombongannya sebagai Kaisar Agung. Tapi jika dia bisa keluar hidup-hidup, apa yang disebut harga diri? Selama kamu benar-benar bisa mengeluarkanku, aku Simei bersedia untuk menyerah. Kaisar Simei tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mengucapkan kata demi kata, pelangi ilahi meledak dari matanya yang putus asa, yang bahkan membuat Qin Chen merasa mempesona, cantik dan cerah. Ledakan. Aura yang awalnya lemah di tubuhnya menjadi padat dan murni dalam sekejap, dan aura kaisar yang ditekan oleh Qin Chen sebelumnya juga melonjak lagi, mengguncang kehampaan. Hah! Qin Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika dia tidak berada dalam situasi seperti itu, keadaan pikiran Kaisar Simei akan membuat terobosan. Napas yang lebih ganas dan murni mekar dari tubuh Kaisar Simei dari sebelumnya. Qin Chen berkata dengan ringan, jangan khawatir, saya selalu mengatakan apa yang saya katakan. Oke, lalu bagaimana Anda ingin saya menyerah? Kaisar Simei mengerutkan kening dan berkata, seperti orang-orang itu sebelumnya, yang bergabung denganmu dari dunia kecil. Asal. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Energi dunia yang kacau masih jauh dari cukup. Jika seorang Kaisar Agung seperti Simei diizinkan untuk bergabung dengan sumbernya, itu akan segera mengarah pada kemakmuran Yin dan penurunan Yang akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius bagi makhluk dunia yang kacau. Bahkan dalam apa yang disebut asal fusi leluhur hantu naga, Qin Chen hanya mengizinkan jejak aura asli mereka untuk bergabung dengan Dao dunia yang kacau, tetapi bukan fusi yang lengkap. Kamu hanya perlu membuka sumber jiwamu dan membiarkan tuan muda ini meninggalkan jejak jiwa. Kaisar Simei tertegun, dan mengerutkan kening, meninggalkan jejak jiwa. Kamu. Dia pikir Qin Chen punya cara, ternyata itu dia ingin mengendalikannya dengan meninggalkan jejak pada sumber jiwanya.
Perlu dicatat bahwa dia adalah seorang kaisar yang kuat, bahkan dalam keadaan lemah, sumber jiwanya jelas bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh kaisar semu seperti Qin Chen. Kamu hanya perlu membuka sumber jiwamu, dan kamu tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain, kata Qin Chen dengan ringan. Oke, ayolah. Kaisar Simei menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sedikit, dan meledak di atas alisnya, nafas jiwa yang menakutkan perlahan merembes keluar. Sumber jiwa Kaisar. Saat sumber jiwa ini muncul, kehampaan di segala arah bergetar samar, dan nafas jiwa yang menakutkan menyelimuti Qin Chen, mencoba menekan Qin Chen dari tingkat jiwa. Ini adalah penindasan naluriah jiwa Kaisar terhadap jiwa Zhuangdi. Qin Chen tidak menyadarinya, dia hanya menatap sumber jiwa Kaisar Simei. Harus dikatakan bahwa asal-usul jiwa Kaisar Simei jauh lebih lemah daripada jiwa Kaisar Yuming. Menggelengkan kepalanya sedikit, tanda guntur mulai mengembun dan muncul di telapak tangan Qin Chen, dan aura pembunuh ruang samar-samar keluar dari tanda guntur. Segel guntur maksud pembunuhan spasial. Saat berikutnya, Qin Chen langsung menanamkan segel guntur niat membunuh spasial ini pada sumber jiwa Kaisar Simei. Ledakan. Jiwa Kaisar Simei sedikit gemetar, dan tubuhnya juga bergetar dengan cepat. Tingkat pemaksaan yang lebih tinggi seperti arus listrik, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah. Hati Kaisar Simei terguncang. Dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tanda jiwa yang dilemparkan Qin Chen telah menembus ke dalam sumber jiwanya sendiri dan perlahan-lahan tercetak di kedalaman sumber jiwanya. Takut. Kaisar Simei tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen, seorang kuasi kaisar, benar-benar dapat mengendalikan dirinya melalui segel jiwa. Qin Chen secara alami tahu bahwa kaisar dan yang kuat tidak dapat dengan mudah dikendalikan, jadi dia menggunakan metode terkuatnya saat dia muncul. Kekuatan guntur gelap, kekuatan jantung angkasa, kekuatan niat membunuh untuk membunuh kaisar dewa. Tiga kekuatan utama bergabung, dan dalam sekejap, tanda guntur niat membunuh di ruang angkasa ini tertanam kuat dalam jiwa Kaisar Simei, tak terhapuskan. Dan ketika cetakan jiwa dicetak, Kaisar Simei langsung merasa bahwa hidup dan matinya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kaisar Simei membuka matanya, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Saat berikutnya, dia membungkuk dan memberi hormat, benar-benar memperlihatkan sosok cantiknya di depan Qin Chen, sosoknya lembut dan cantik. "Tuan," kata Kaisar Simei dengan lembut dan hormat. Pada saat yang sama, dengan suara mendengung, semua batasan pola rahasia yang mengikat Kaisar Simei menghilang dalam sekejap. Seolah-olah sebuah gunung besar yang telah menekannya selama ratusan juta tahun langsung dihilangkan, dan Kaisar Simei merasa sangat santai dan transparan di sekujur tubuhnya. Tanpa kendala apapun, meremajakan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan bab berikutnya 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.